Apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Iya adik-adik, sekalipun kita masih harus tetap beribadah di sekolah minggu di rumah masing-masing. Oleh karena pandemi virus corona saat ini, kita harus tetap sukacita memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Adik-adik, ibadah hari ini akan kita mulai. Yuk persiapin dulu Alkitabnya. Buka Amsal 8 ayat 32 dan sampai 36. Dan langsung buat pembatasnya ya. Kemudian persiapkan juga persembahan kamu yang mau kamu berikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Oke adik-adik? Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk persiapkan hati kita untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Ya adik-adik, kita akan mau mulai ibadah kita sekolah minggu hari ini. Yuk semua kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dengan sukacita menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Hora Sekolah Minggu HKBP. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP. Hari ini harinya Tuhan. Bersukaria
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, kita sama-sama mengucapkannya. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, layaklah kita memuji memuliakan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah kita yang maha kuasa dan maha mulia. Iya adik-adik, layaklah kita memuji memuliakan Tuhan, sebab oleh karena kasih setianya sajalah kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku Ende Sekolah Minggu Kusambut Pagi. Ikuti gerakannya ya. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu hari ini yaitu hukum Taurat ketiga. Yuk kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita selalu diingatkan akan hukum Taurat Tuhan, supaya kita tetap mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Iya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentulah dalam satu minggu ini kita tidak luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan sebelum kita mengaku dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan, yuk kita berdiri, kita puji Tuhan dan menyanyikan buku Ende O Ale Jesus Tuhaki. Tuhan di dada
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu ampunilah dosa kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan. Tertulis dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 32. Yuk kita sama-sama membacanya. Amsal 8 ayat 32. Oleh karena itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai epistel dan sekaligus ayat hafalan minggu depan. Yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi apapun, kita harus tetap mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Iya adik-adik, kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus yaitu firman-Nya. Oleh karena itu, ingat ya menghafal ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Amsal 8 ayat 32. Oke? Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri memuji muliakan Tuhan dengan menyanyikan buku Ende, Odak Danak Somba Debata. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik boleh duduk kembali. Adik-adik, warta sekolah minggu hari ini, nama minggu hari ini yakni minggu ke-16 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, untuk ayat hafalan, adik-adik diingat ya untuk menghafal ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Amsal 8 ayat 32. Oke, demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan dan khotbah yang akan disampaikan oleh Kakak Pendeta. Ya, adik-adik, yuk kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Marilah kita nyatakan kesiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus.
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Selalu ada alasan kita untuk bersuka cita di dalam Tuhan, sebab anugerah Tuhan besar bagi kita. Yuk tunjukkan sukacitamu dengan mau dengar-dengar anak-anak firman Tuhan. Buka Alkitabnya yang sudah dibuat tadi pembatasnya kan. Yuk, khotbah hari ini tertulis di kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36. Adik-adik di rumah mengikutinya kakak bacakan ya, demikian. Oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini bicara tentang wejangan. Kalau dikatakan wejangan itu adalah petunjuk, petua, nasihat, yaitu nasihat hikmat yang disampaikan oleh siapa ya yang paling berhikmat itu yang menulis kitab Amsal ini, siapa tahu? Dia seorang raja loh, anaknya Raja Daud. Siapa dia? Salomo, Raja Salomo. Apa sih hikmat itu adik-adik? Hikmat adalah suatu kualitas kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang lebih tinggi nilainya dari kemampuan intelektual. Lebih tinggi nilainya dari pengetahuan loh. Yang mengatur jalan hidup manusia sehari-hari secara praktis dan terampil. Serta membawa manusia pada keberhasilan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat dikatakan di bahasa Inggris wisdom. Artinya kebijakan dan kearifan. Hikmat itu datang dari Tuhan loh adik-adik, sehingga apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan, maka hikmat adalah wejangan, petunjuk, petua, nasihat yang berasal dari Tuhan yang menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani hidup sehari-hari dan menyikapi segala hal dalam hidup ini. Sehingga kita berkenan kepada Tuhan dan kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan, yaitu jalan menuju kehidupan yang kekal. Jadi bisa juga dikatakan hikmat itu adalah Tuhan itu sendiri. Hikmat itu penting bagi semua orang, siapapun itu. Karena hikmat menuntun kita kepada Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Tertulis di mana itu ya? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan itu sendiri. Dikatakan dalam nas khotbah hari ini, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Pernyataan ini hendak menyatakan supaya kita yang adalah anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu termasuk kakak juga, kakak pendeta, kakak guru sekolah minggu, hai anak-anak, kita anak-anak Tuhan, perhatikanlah. Ada sesuatu hal yang harus diperhatikan supaya kita memberi perhatian khusus untuk mendengarkan petua, petunjuk, nasihat Tuhan. Mendengarkan siapa sih? Mendengarkan, yaitu mendengarkan hikmat yang adalah Tuhan itu sendiri, yang adalah jalan kebenaran dan hidup.
Firman Tuhan hari ini mengajak kita agar mendengar didikan Tuhan yang adalah hikmat itu sendiri supaya kita menjadi bijak dalam menjalani hidup dan menyikapi segala hal dalam kehidupan ini. Banyak hal loh yang kita hadapi, bagaimana ya menyikapi adik kita contohnya di rumah. Selalu dimulai dari rumah. Adik kita yang susah diarahkan bagaimana menyikapinya, jangan marah bahkan melukainya. Tapi sebagai kakak atau abang kita harus menunjukkan wibawa kita sebagai kakak dan abang bagi adik kita, mengayomi bukan malah kalau enggak di situ mama dan papa kita menindasnya. Janganlah seperti itu bukan orang berhikmat namanya. Adik-adik, ada beberapa hal yang akan kita alami dan dapatkan ketika kita mau mendengar didikan Tuhan, yaitu yang pertama, orang yang mau mendengar didikan akan berbahagia hidupnya. Tentulah berbahagia. Berbahagia di sini gambarkan seperti anak-anak yang sedang bermain-main ini dengan sukacita, dengan senang hati, dipenuhi sukacita dan keceriaan yang daripada Tuhan. Kebahagiaan yang dimaksud di sini bukanlah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara di dunia ini, melainkan kebahagiaan yang sejati. Ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Orang yang mendengarkan didikan Tuhan, yang setiap hari menunggu-nunggu, yang senantiasa merindukan Tuhan, dan perkenanannya akan berbahagia hidupnya apapun yang terjadi. Seperti itu enggak adik-adik? Rindu mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu? Enggak merindukan kapan ya hari Minggu? Sehingga bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya, pujian dan doa, ya kan? Oke, yang kedua, apa? Orang yang mendengar didikan akan mendapatkan, memperoleh hidup kekal, keselamatan yang daripada Tuhan. Sekalipun kita masih di dunia yang penuh dengan pergumulan ini loh adik-adik, kita sudah mengalami kekekalan, yaitu damai sejahtera sukacita di dalam Tuhan. Ketika kita bisa membedakan, menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik, maka mana yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita akan tetap berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Hidup kita dikenan oleh Tuhan. Tahu enggak hidup dikenan oleh Tuhan? Kita itu suka Tuhan melihat kita. Maka dengan sendirinya berkat, sukacita, kelimpahan, hidup kekal ada pada kita. Oke, yang ketiga. Orang yang mendengar didikan akan mendapatkan keuntungan dalam hidupnya. Sebab hidupnya dikenan oleh Tuhan yang adalah sumber segala berkat dan hidup. Ketika kita mendengar didikan, maka kita tidak akan menjadi rugi. Tetapi orang yang membenci didikan adalah orang yang mencintai maut. Sebab hanya dengan mendengar didikan, hidup kita dikenan oleh Tuhan yang adalah sumber segala berkat dan sumber hidup kekal. Memang didikan Tuhan itu kadang-kadang menyakitkan ya. Tidak mudah kita terima, tapi justru didikan Tuhan itulah yang membuat kita lebih baik ke depan. Didikan tidak selalu menyenangkan, tapi ingat itu semua untuk kebaikan kita. Mendengar firman Tuhan atau mengabaikannya itu adalah pilihan. Tapi ingat, dengan kau mendengar firman Tuhan, maka engkau akan dikenan oleh Tuhan, yaitu Tuhan yang adalah sumber segala berkat dan sukacita dan hidup. Oke, pilihan. Bermain game terus atau belajar? Coba. Kalau kita main game terus, lupa belajar, apakah kita akan bisa berhasil dalam sekolah kita? Ayo, coba. Tidur siang disuruh mama, tapi dia sukanya main terus. Tidur siang itu adalah untuk kebaikanmu. Coba, makan sehat atau makan sembarangan? Mana yang dipilih? Tidak mudah makan sayur seperti kakak dulu, sangat susah makan sayur. Tapi karena didisiplin, lalu termasuk Kak Anggi katanya susah makan sayur. Tapi lebih enak ya makan ciki atau segala macam lah, itu yang mengandung tidak benar untuk pertumbuhan kita. Tapi dengan memilih makan sehat, maka kita akan tetap sehat sampai tua. Ya kan? Semua merindukan umur panjang kan adik-adik dan tetap sehat. Ayo, jujur atau nyontek? Lebih baik nyontek lah, males nih persiapan ujian. Lebih baik nyontek. Kalau jujur itu sampai lembur. Capek kita belajar, tapi capek pun kau, tapi otakmu berilmu, berisi. Dan kamu menjadi pribadi yang membangun negeri ini, bukan menjadi perampok-perampok di tengah-tengah negeri ini, yaitu orang-orang yang mencontek itu waktu sekolah. Maka dia akan menjadi perampok-perampok di masa yang akan datang.
Ingat adik-adik, pilihan kita sekarang menentukan masa depan kita nanti. Ingat, pilihan kita sekarang menentukan masa depan kita nanti. Dengan kita mau dengar-dengaran akan didikan Tuhan, sekarang maka kita akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Adik-adik, didikan Tuhan itu bisa kita peroleh loh dari siapapun. Didikan Tuhan yang adalah firman Tuhan. Maka itu yang disampaikan oleh Amang Inang Pendeta melalui khotbah seperti yang kakak sampaikan ini. Melalui Amang Inang Sintua, melalui kakak abang guru sekolah minggu di setiap hari minggu dulu. Sekarang ya tetap mereka menyampaikannya melalui pelayanan hari ini ya. Oke, melalui papa dan mama dan banyak lagi. Yang tentu tujuannya adalah untuk kebaikan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Mau dengar-dengaran akan nasihat Tuhan, yaitu hikmat Tuhan yang adalah firman-Nya yang bersumber, yang adalah sumber kehidupan kita. Mau dengar-dengar akan nasihat dan mau belajar dengan baik demi masa depan kita nanti, maka kita akan memperoleh hidup dan masa depan kita lebih baik ke depan. Pada akhirnya adik-adik, dengarkanlah didikan, maka kamu akan berbahagia memperoleh hidup dan keberuntungan di hidupmu sekarang dan nanti. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kita untuk mau dengar-dengaran akan didikan Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang hikmat yang daripada-Mu. Biarlah kami mau dengar-dengaran akan didikan Tuhan yang bertujuan untuk membaikkan kehidupan kami di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Berkati Tuhan kami dalam keterbatasan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mau taat dan melakukan nasihat Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah bersama dan di dalam Tuhan kami mampu melakukannya dan menunjukkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami juga Tuhan dalam menyikapi semua keadaan saat ini. Walaupun kami harus belajar online dari rumah, namun kami tetap mengingat bahwa kami harus sungguh-sungguh mau belajar untuk masa depan kami ke depan. Walaupun kami ibadah di rumah, sukacita kami tidak berkurang sebab Tuhan juga hadir di rumah kami masing-masing. Berkati papa dan mama, berkati kakak abang guru sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, berkati setiap pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayan sekolah minggu, berkati juga Amang Inang Pendeta, berkati juga orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, biarlah dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan, demikian juga dunia ini, biarlah kiranya Tuhan berkenan memulihkan dunia ini dari pandemi virus corona ini. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk kita respon firman Tuhan dan di sini kita menyampaikan persembahan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, agar jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku baru. Tuhan pimpin arus hidup menderas,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya pada domba-dombanya. Ayat 11.
dari Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan